رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلاة والسلام على أشرف المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, seluruh jamaah Masjid Pusdai yang berbahagia, pantas ketika kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, menunjukkan sikap dan pribadi yang memiliki kekuatan hablum minallah yang maksimum. Tetapi selesai sholat mengucapkan salam seraya mengarahkan wajah kita ke kanan dan ke kiri. Dan ini dipastikan salam yang tidak ada yang menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebagai gambaran orang yang telah Allahu Akbar, membangun relasi positif kepada Allah dengan baik, selanjutnya membuktikan memberikan keselamatan kepada siapapun yang sebelah kanannya dan memberikan keselamatan di sebelah kirinya sebagai wujud dari hablum minanas. Demikian pula ketika kita membaca mushaf Al-Quran, mushaf Usmani, surat pertama adalah surah Al-Fatihah. Isinya surah Al-Fatihah sangat padat tentang muatan hablum minallahnya. Tetapi surat terakhir, surah An-Nas, mengingatkan pentingnya hablum minannas. Orang yang beriman dengan kapasitas iman yang baik, maka akan tercermin pada akhlak yang baik. Kemudian para sahabat bertanya lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul mu'minina aqyas, orang yang beriman seperti apakah yang cerdas? Dan baginda Nabi menjawabnya, orang-orang beriman yang cerdas, orang-orang beriman yang pintar, orang-orang yang smart otaknya, dia sebagai hamba beriman adalah orang yang banyak mengingat maut serta mampu menyiapkan diri sebaik-baiknya. Orang yang beriman memiliki tanda dia tahu mana awal dan mana akhir. Manusia itu berawal dan pasti akan berakhir. Karena sesuatu yang berawal pasti akan berakhir, sesuatu yang berakhir pasti berawal. Ini disebut dengan makhluk. Sedangkan Khaliq, dat yang awal tanpa mulai dan akhir tanpa penutup, wal awal wal akhir, awal tanpa mulai dan akhir tanpa penutup. Sedangkan kita manusia termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, berawal dari Allah, menginjak di bumi Allah, dan suatu saat akan menghadap haribaan Allah. Mula-mula kita berada di alam rahim selama 9 bulan penuh dengan berbagai kenikmatan. Karena mau makan dan minum cukup ibu kita masing-masing mengkonsumsi makanan dan minuman, kita menerima hasil yang diserap oleh ibu kita masing-masing. Begitu betah di alam rahim. Maka semua bayi lahir ke dunia dalam keadaan menangis, karena sadar betul ketika di dunia ini berbeda di alam rahim. Mau makan harus sendiri, mau minum harus sendiri. Tetapi sesulit-sulitnya di dunia masih banyak orang yang bisa kita mintai bantuan. Betah kita di dunia, semoga kita panjang umur, amin ya robbal. Tetapi sebetah-betahnya di dunia, kita akan meninggalkannya dan begitu takut mati. Kenapa? Karena kalau sudah lewat di alam dunia, masuk ke alam barzah, segala kesulitan dan kefailitan akan dihadapi oleh diri masing-masing. Tetapi sesulit-sulitnya di alam barzah masih jauh lebih sulit untuk menerima kehidupan berikutnya. Bagi mereka yang mendapatkan siksaan Allah di alam barzahnya, disiksa penuh dengan kesulitan, tetapi kalau masuk neraka akan penuh dengan berbagai kesulitan yang lebih sulit dibandingkan di alam barzah. Karena ada alam-alam yang akan kita lalui seperti itu.
Orang-orang beriman senantiasa mengingat kematian begitu dekat, begitu dekat, laksana daun menguning, semakin hari semakin layu, yang tidak mungkin menghijau kembali, melainkan akan gugur dan jatuh dari tangkainya yang tidak akan kembali. Dulu ibu-ibu jadi anak balita begitu lucu, 17 tahun jadi gadis nan ayu, laksana kembang penuh madu, semua kumbang datang merayu, semua menyatakan I love you. Tapi 71 tahun ke atas, gigi tinggal satu, pandangan sudah sayu, hidung sering kena penyakit flu, lisan sudah mulai keluh, gigi pun jatuh satu persatu. Jangankan kumbang datang merayu, aki-aki titah ngawin ngalah ngomong kehelaanan ayu. Berubah alam. Bapak-bapak, kalau dulu kita punya ijazah SD ada foto kita, SMP ada foto kita, SMA ada foto kita. Bandingkan selesai tarawih ini, selfie foto yang paling cakep, kemudian print out, jejerin semuanya. Foto yang terbaru sekarang dengan foto waktu kita SMP, bagaikan kakeknya berdampingan dengan cucunya. Ini fakta yang kita rasakan, ini kenyataan yang kita alami. Maka bagi orang yang beriman, dia akan semakin banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk mati. Bukankah kita semua diciptakan Allah dari tanah, setiap hari menginjak tanah, dan suatu saat ketika ruh terpisah dengan jasad kita akan dimasukkan ke lubang tanah. Dalam hadis sahih yang dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin atau sarahnya kitab Dalilul Falihin, baginda Nabi menegaskan ketika ruh terpisah dengan jasad, yatba'u ala janajah salasa, yang mengantarkan hanya 3 hal saja. Yang pertama, ahlikum, keluarga, suaminya meninggal diantar sama istrinya, istrinya meninggal diantar sama suaminya. Sampai di atas kuburan tidak pernah ada suami meninggal, istrinya mau menemani, membersamai, dikubur bersama-sama. Padahal dulu pernah janji setia, mamah milik papa, papa milik mama, pengen sehidup semati. Tapi kalau satu di antaranya mati, tidak ada yang mau menemani. Sampai di atas kuburan, yang menemani ke alam kubur berikutnya malikum, harta. Tetapi harta yang dibawa ke lubang kubur hanyalah sehelai kain kafan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Karena lebih dari 40 hari dan 40 malam habis dimakan cacing, dimakan rayap, dimakan semut. Mula-mula binatang tanah memakan kain kafan, harta terakhir yang kita bawa. Selanjutnya memakan kulit kita, memakan daging kita, sumsum dan balung pun tidak disisakan. Yang tersisa hanyalah tulang belulang berserakan yang tiada arti, tiada makna, dan sudah tidak bernilai lagi. Sampai di situ kita bisa bandingkan, jika burung cendrawasih hidup, bulunya bagus, suaranya bagus, harganya jutaan rupiah. Tapi ketika cendrawasih mati, dibikinkan figura yang indah, di aircraft, jual ke luar negeri, masih laku ratusan juta. Tapi kalau manusia, ada pria tampan seberapa tampan, ada perempuan cantik seberapa cantik, sampai-sampai kata anak remaja masjid, cantik jelita, rambutnya terurai bagikan sutra, hidungnya mancung bak Lady Diana, senyumnya merkah bak Mona Lisa, dadanya lebar bagikan parabola, pinggulnya seksi bak biola, sampean jebrag jika tukang main bola. Meninggal dunia, kasih aircraft, bikinkan figura yang bagus, pajangkan di alun-alun kota Bandung. Saya yakin pengunjung mal pun akan ketakutan. Ini yang diingatkan Nabi 14 abad yang silam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, sesungguhnya Allah tidak melihat hartamu, Allah hanya melihat hatimu dan amalmu. Karena yang akan selamat menghadap Allah adalah man atallah biqalbin salim, yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ibu dan bapak sekalian, bukan kematian yang kita ragukan, bukan kematian yang kita takutkan, bukan kematian yang kita khawatirkan, tetapi meninggalnya kita dalam keadaan su'ul khatimah, meninggalnya kita meninggalkan amal yang buruk, meninggalnya kita dalam kondisi yang tidak membawa bekal yang maksimal. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
ibadah di bulan suci Ramadan ini sebagai ibadah yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Jika Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir yang Allah izinkan kepada kita, kita bermohon kepada Allah Ramadan ini sebagai pertanda husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu kita bermohon kepada Allah, Allah izinkan kita bisa mengisi ibadah di bulan suci Ramadan berikutnya, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa akhrijna minad dunya ma'al imani wal Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.